iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah syarat ataupun kunci dari diterimanya amal soleh yang lainnya. Amal soleh yang lainnya seperti sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, sedekah, zakat, dan lain-lainnya itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila yang melakukannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, syaratnya dia adalah seorang mukmin, maka mereka akan masuk surga sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat diterimanya amal kebaikan, amal soleh, yaitu apabila dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah kunci surga. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan masuk surga. Sebanyak apapun dosa yang dia pernah lakukan, meskipun dia mati dalam keadaan bergelimang dosa, tetapi apabila dia seorang mukmin dengan iman yang benar, dia akan masuk surga. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia, sehingga dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan abadi di dalam neraka. Dia akan, pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah, dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya dia memiliki keimanan meskipun sangat kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi amal yang paling utama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Lalu apa makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang merupakan kewajiban yang paling utama? Iman kepada Allah artinya meyakini dengan keyakinan yang mantap, tanpa ragu, tanpa ada keraguan sama sekali, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan adanya tidak seperti adanya makhluk. Meyakini, saya ulangi lagi, meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti makhluknya. Meyakini adanya Allah sesuai dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk itu berupa jisim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jisim. Makhluk itu memiliki bentuk dan ukuran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki bentuk dan ukuran. Makhluk itu berada pada suatu tempat tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Allah tidak berada di tempat tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berada di semua tempat. Makhluk itu semuanya berada pada arah tertentu,
ada kalanya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan atau di belakang. Tetapi Allah nggak serupa dengan makhluk, maka Allah ada tanpa arah. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan atau di kiri, di depan atau di belakang. Allah la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Sebagaimana makhluknya semuanya pasti diliputi oleh salah satu dari arah yang 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ragu bahwa Allah itu ada dan adanya tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah juga tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan setiap sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita wajib membenarkannya. Dan tidak boleh kita untuk mengingkarinya atau mendustakannya. Baik itu yang berkaitan dengan masalah halal haram, maka kita membenarkannya. Tidak boleh mendustakannya. Maupun yang berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, maka kita wajib untuk membenarkannya. Maupun yang berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Berita Al-Quran kita wajib untuk membenarkannya. Dan itu adalah bagian dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-iman bi Rasulillah. Kewajiban hati, yaitu termasuk iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna iman kepada Rasulullah? Iman kepada Rasulullah artinya kita meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy, suku termulia dari suku-suku Arab. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Itulah makna dasar dari iman kepada Rasulullah. Saya ulangi lagi. Iman, seseorang dikatakan beriman kepada Rasulullah apabila dia meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin. Itulah makna iman kepada Rasulullah, makna dasarnya. Termasuk iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwasanya beliau dilahirkan di Makkah. Pertama kali diangkat menjadi nabi ketika beliau tinggal di Makkah. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Yathrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Kemudian beliau wafat di Al-Madinah, Al-Munawwarah serta dikuburkan di sana. Termasuk iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka kita wajib untuk membenarkannya, tidak boleh kita untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita
adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta alam semesta ini yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah ucapan Muhammad kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Karena itu kita wajib untuk membenarkan setiap yang datang, yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, beliau mengatakan, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihi rasul, dan setiap sesuatu yang datang dibawa oleh Rasul, maka kewajiban kita adalah untuk menerimanya. Tidak untuk mendustakannya, tetapi menerimanya, membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna dasar dari al-iman billahi wa rasulih, yang merupakan kewajiban yang paling utama. Kewajiban yang paling utama dan kewajiban yang paling pertama, karena dua hal yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada kewajiban hati yang kedua, wal ikhlasu, yaitu ikhlas. Al-ikhlas wa huwal amalu lillahi wahdah, yaitu beramal ketaatan hanya karena Allah. Ikhlas adalah salah satu kewajiban hati. Seseorang wajib untuk mengikhlaskan niat dalam setiap amal kebaikan yang dilakukannya. Apa maknanya? Makna ikhlas, berbuat amal kebaikan, berbuat ketaatan, atau berbuat amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang beramal soleh seperti sholat karena Allah. Seseorang membaca Al-Quran karena Allah. Seseorang bersedekah, seseorang mengerjakan puasa karena Allah, maka dikatakan dia beramal dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas beramal karena Allah. Apa artinya beramal karena Allah? Bisa beramal karena untuk mencari ridha Allah, atau beramal untuk menjalankan perintah Allah, atau beramal untuk bisa mendapatkan pahala Allah, atau beramal ketaatan agar dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini semuanya disebut dengan ikhlas. Kenapa kamu belajar ilmu agama? Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu? Saya hadir dalam majelis ilmu karena Allah memerintahkan saya untuk belajar ilmu agama. Itu namanya ikhlas. Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu agama? Saya hadir dalam majelis ilmu agama untuk mendapatkan ridha Allah. Itu namanya ikhlas juga. Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu agama? Saya hadir dalam majelis ilmu agama biar dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Itu namanya ikhlas. Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu agama? Agar bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belajar satu bab ilmu agama, beliau bersabda, belajar satu bab ilmu agama itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itulah maka saya hadir dalam majelis ilmu agama. Maka itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah beramal ketaatan karena Allah. Kalau seseorang beramal kebaikan karena manusia, maka itu namanya riya, bukan ikhlas. Kebalikan dari ikhlas adalah riya.
Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu agama? Biar dipuji oleh ustadz misalnya. Biar dipuji oleh tetangga saya. Biar dihormati oleh masyarakat. Biar dibilang saya ini orang yang rajin belajar. Itu namanya riya, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan riya, tidak ikhlas karena Allah, maka amalnya tidak berpahala. Bahkan berubah menjadi dosa. Seseorang berbuat kebaikan, apapun kebaikan itu, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ayat ini menjelaskan kepada kita agar tidak ada niat yang lain dalam kita berbuat kebaikan selain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seseorang niatnya ganda? Sering muncul pertanyaan dari sebagian orang, bagaimana jika seseorang dalam berbuat kebaikan itu niatnya ganda? Misalnya seseorang dalam bersedekah, niatnya ada dua. Yang pertama dia niatnya ikhlas karena Allah. Menurut dia, saya beramal, saya bersedekah biar mendapatkan pahala dari Allah. Dan juga saya bersedekah ini biar dianggap sebagai orang yang dermawan oleh masyarakat. Niatnya ada dua. Bagaimana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya tersebut? Karena ikhlas dan riya tidak bisa bergabung dalam satu waktu. Tidak bisa bergabung. Itu namanya masih dibilang riya. Nah, pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ada seorang laki-laki, dia berperang. Tujuan dia berperang, fisabilillah, tujuan dia yang pertama adalah untuk mencari pahala. Tetapi dia yang kedua, dia juga berniat agar disebut-sebut orang sebagai pahlawan, sebagai pemberani, dan seterusnya. Apakah dia mendapatkan pahala dari perang yang dilakukannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La syai'a lahu." Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari perang yang dilakukannya. Pertanyaan ini diulang kembali sampai 3 kali oleh seorang laki-laki tersebut. Tetapi jawaban Nabi tetap sama, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, membutuhkan latihan, membutuhkan kerja keras, membutuhkan perlawanan terhadap hawa nafsu secara istiqomah. Kenapa? Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita ini senang apabila dipuji oleh sesama.
dan tidak senang apabila dicela oleh orang lain. Itu adalah tabiat dari hawa nafsu kita, masing-masing kita. Masing-masing kita rata-rata hawa nafsunya jika dipuji-puji oleh orang, maka kita sangat gembira, sangat senang, sangat bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila ada seseorang yang mencela kita, maka kita kita marah, kita nggak senang, kita benci terhadap orang yang mencela kita. Itulah tabiat hawa nafsu kita. Karena itulah kita harus menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa ikhlas. Untuk kita bisa ikhlas harus kita lawan keinginan hawa nafsu kita untuk dipuji oleh orang lain. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dan bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita? Caranya adalah dengan mengetahui dan meyakini bahwa pujian manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk akhirat kita, dan untuk alam kubur kita. Dan celaan manusia itu tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan membahayakan akhirat kita, tidak akan membahayakan alam barzakh kita, alam kubur kita. Karena yang memberikan manfaat pada akhirat dan alam kubur kita adalah ridha Allah, pujian Allah terhadap kita. Yang memberikan bahaya terhadap alam kubur kita dan akhirat kita adalah ghadab, murka Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan celaan manusia. Itu yang harus kita pahami dan kita yakini. Dan memang seperti itu. Meskipun semua manusia di muka bumi ini memuji-muji kita, semua orang memuji-muji kita bahwa kita orang baik, kita ahli ibadah, kita orang yang soleh, misalnya. Semua orang memuji itu untuk kita, dialamatkan kepada kita. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap kita, maka pujian itu tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Sebaliknya, apabila di muka bumi ini semua manusia mencela kita, semua menghina kita, mencaci kita, mencela kita, semuanya mengatakan kita orang jelek, kita orang jahat, kita orang, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Allah meridhai kita. Maka celaan seluruh manusia itu tidak akan menjadikan kita celaka di alam kubur maupun di akhirat. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita yakini agar kita itu bisa ikhlas di dalam beramal soleh. Dan pujian manusia itu hanya terbatas waktunya. Pujian manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita setelah kematian kita. Itu yang harus kita pahami. Jika kita tahu itu, maka untuk apa kita mencari pujian manusia? Sementara pujian itu sama sekali tidak memberikan manfaat untuk kita. Kalau seperti itu, kenapa kita takut terhadap celaan manusia? Sementara celaan itu tidak akan membahayakan alam kubur kita dan akhirat kita. Maka fokuslah kita dalam beramal soleh pada ridha Allah Subhanahu